Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Argenta Maulana Isnan, mahasiswa semester 4 di Universitas Teknologi Yogyakarta, program studi Informatika. Pada kesempatan kali ini terkait tugas pengganti responsi UTS, mata kuliah jaringan dan keamanan komputer praktik yang diampu oleh Bapak Yoga Syahria Eskom Mkom. Terkait Cisco Packet Tracer, di sini saya akan membahas serta mempraktekkan mengenai materi NAT. Jadi apa itu NAT? Sebelum ke materinya, jangan lupa subscribe channel ini, like, serta komen. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai NAT. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya Argenta Maulana Isnan dengan NIM 52004111428, program studi Informatika, mata kuliah jaringan dan keamanan komputer praktik yang diampu oleh Bapak Yoga Syahria Eskom Mkom. Nah, pada materi yang akan dibahas pada tugas responsi UTS kali ini, saya akan membahas materi NAT, yaitu Network Address Translation. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, untuk materi NAT sendiri, terdapat pengertian jenis NAT dan cara kerja NAT. Yang pertama ada pengertian NAT. Apa itu NAT? Network Address Translation atau NAT adalah proses di mana perangkat jaringan seperti firewall dan router memberikan alamat publik ke satu atau beberapa komputer di dalam komputer pribadi. Penggunaan utama NAT adalah untuk membatasi jumlah alamat IP publik yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan, baik untuk tujuan komersial maupun keamanan. Nah, selanjutnya masuk ke jenis NAT. Jenis-jenis NAT sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada PAT, yang kedua static NAT, yang ketiga ada dynamic NAT. Nah, yang pertama PAT. PAT atau Port Address Translation adalah salah satu jenis network address translation yang dinamis. Namun, PAT juga menghubungkan beberapa alamat IP lokal ke alamat IP tunggal. Jenis NAT yang ini umumnya digunakan untuk organisasi dan perusahaan yang ingin semua aktivitas online karyawan di jaringannya dilakukan melalui alamat IP tunggal. Yang kedua, ada static NAT. Static NAT adalah jenis Network Address Translation yang menerjemahkan semua alamat pribadi menjadi alamat publik meskipun alamat tersebut belum terdaftarkan. Nah, jenis NAT ini umumnya digunakan untuk melakukan remote access ke komputer lokal. Nantinya Anda bisa mengakses ke semua komputer yang ada pada jaringan tersebut. Nah, selanjutnya dynamic NAT. Salah satu jenis address translation yang lebih aman adalah dynamic NAT. Pada sistem ini, setiap alamat IP akan melalui proses dinamis sebelum diterjemahkan ke alamat IP publik. NAT dinamis bersifat first come first serve. Ini berarti komputer yang terlebih dahulu terhubung ke internet akan mendapatkan pilihan alamat IP yang tersedia. Nah, selanjutnya masuk ke cara kerja. NAT Address Translation memungkinkan satu perangkat, seperti firewall atau router untuk bertindak sebagai jembatan antara jaringan publik dan jaringan pribadi. NAT memungkinkan satu atau beberapa perangkat diwakili oleh satu alamat IP unik saat melakukan sesuatu di luar jaringan lokal, mengakses internet contohnya. Nah, untuk cara kerjanya cukup sederhana.
Saat permintaan tiba di alamat IP publik dan port, NAT mengirimkan permintaan tersebut ke tujuan tanpa mengungkapkan alamat pribadi. Berikut penjelasan singkatnya. Pertama, NAT akan menerima permintaan dari klien yang ditujukan ke suatu website, server, remote, atau jaringan lainnya di internet. Selanjutnya, NAT akan mencatat alamat IP klien tersebut dan menyimpannya ke dalam address translation table. Lalu, NAT akan mengubah dan alamat IP pribadi yang ada pada paket ke nomor IP publik. Yang terakhir, NAT akan mengirimkan paket tersebut ke tujuan awal dengan alamat IP yang telah berubah. Jadi kesimpulannya, apa itu NAT? NAT adalah proses pengubahan sumber dan alamat IP dan port saat mengakses internet. Address translation ini mengurangi kebutuhan akan alamat publik IP versi 4 dan menyembunyikan rentang IP jaringan pribadi Anda. Proses ini biasanya dilakukan oleh router atau firewall. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan. Sebelum masuk ke praktikum, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat konfigurasi NAT. Nah, jadi apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer adalah aplikasi untuk membuat simulasi jaringan atau untuk membuat sebuah topologi jaringan. Dan itu Cisco Packet Tracer juga dilengkapi oleh berbagai fitur untuk memudahkan kita dalam pembelajaran. Nah, untuk teman-teman yang belum mendownload Cisco Packet Tracer, direkomendasikan untuk mendownload terlebih dahulu pada website yang saya cantumkan di deskripsi. Nah, di sini teman-teman bisa mengerti apa itu Cisco, pengertian Cisco, kemudian fungsi Cisco, dan kelebihan dari Cisco Packet Tracer sendiri. Nah, untuk mendownloadnya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan device masing-masing laptop atau PC Anda. Nah, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Selanjutnya buka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kemudian di sini saya yang pertama akan mempraktekkan konfigurasi NAT statik. Nah, yang pertama siapkan dua router. Kemudian satu server, satu switch, kemudian dua PC atau laptop. Ini bebas untuk perangkat klien yang digunakannya. Nah, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel. Untuk router ke router menggunakan kabel crossover. Ethernet 0, Ethernet 0. Server ke router, kemudian router ke switch. Kemudian untuk switch ke PC menggunakan kabel strike. Nah, di sini semua jaringan masih belum terhubung, maka dari itu untuk menghubungkannya dibutuhkan sebuah IP. Nah, IP yang digunakan untuk server yaitu 8 IP kelas A 8.8/24. Dan untuk penghubung router 0 ke router 1 menggunakan IP kelas A juga
26.0.4. Kemudian untuk penghubung router 1 ke switch menggunakan IP kelas C 192.168.10.0. Nah, kemudian untuk IP address PC menyesuaikan dengan IP network penghubung router ke switch, yaitu IP kelas C 192.168.10, misalnya menggunakan 2. Kemudian sama dengan PC 1 192.168.10.3. Di sini untuk IP-nya tidak boleh sama, karena jika sama tidak akan bisa terhubung. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan IP ke masing-masing perangkat. Pertama, PC menggunakan 192.168.10.2. Nah, untuk subnet masknya otomatis. Untuk default gateway-nya menggunakan 192.168.10.1. Oke, biar cepat. Kembali konfigurasikan ke PC 1. Yang disini 3 default gateway-nya. Kemudian pada server 8.8.8.8 enter, subnet mask-nya otomatis, kemudian default gateway 8.8.8.1. Nah, di sini untuk kabel penghubungnya masih merah karena belum terhubung, karena belum dikonfigurasikan dengan IP. Nah, di sini untuk menghubungkannya masuk ke router 0, kemudian config, kemudian kita cocokkan menggunakan fase Ethernet 1/0 untuk router 0 ke server. Kemudian ini di on kan, kemudian masukkan IP yang digunakan yaitu 8.8.8.1, dan enter, subnet mask-nya otomatis. Nah, kemudian untuk router 0 ke router 1 menggunakan fase Ethernet 0/0. Di sini di on kan, kemudian masukkan IP penghubung 26.26.26.1 dan enter. Lakukan juga untuk router 1. Config ke fase Ethernet 0, on kan, kemudian masukkan IP-nya 26.26.26.2. Nah, karena tadi titik 1 sudah digunakan untuk mengirim dari router 0 ke router 1, maka untuk menerimanya digunakan titik 2 karena tidak boleh sama. Kemudian subnet mask-nya otomatis. Kemudian untuk router 1 ke switch menggunakan fase Ethernet 1/0. Kemudian on. Oh, ternyata salah kabelnya. Di sini router 1 ke switch seharusnya menggunakan kabel strike ya. Mohon maaf teman-teman. Kabel strike Ethernet 1. Nah, karena tadi fase Ethernet sudah di on kan, kemudian masukkan IP penghubung yaitu IP kelas C 192.168.10.1. subnet mask-nya otomatis. Nah,
semua jaringan sudah terhubung, tetapi di sini belum dilakukan konfigurasi NAT statik. Nah, untuk konfigurasi NAT statik sendiri dilakukan pada router 1. Klik router 1, kemudian masuk ke CLI. Nah, kemudian untuk konfigurasi NAT statik di sini kita exit dulu, kemudian masukkan perintah untuk konfigurasi NAT statik, yaitu IP NAT inset source static, dan masukkan IP 192.168.10.2. Dari di sini maksudnya 192 ini IP lokal yang akan dihubungkan ke IP publik, yaitu 26.26.26.50. Kemudian yang kedua, IP NAT static, IP NAT inset source static 192.168.10.3 dan sama 26.26.26.100, dan enter. Nah, kemudian ini disesuaikan pada jalurnya tadi, yaitu menggunakan FA 1/0. FA 1/0, enter. Nah, interface Ethernet 1/0 yaitu untuk outsetnya IP NAT outset, dan exit. Kemudian untuk yang menuju ke lokal inset, yaitu Ethernet 0/0, infa 0/0 dan IP NAT inset, enter, exit. Nah, kemudian untuk merouting dari IP lokal ke internet, maka dilakukan IP route, yaitu dengan perintah IP route, kemudian masukkan default IP, yaitu 0.0.0.0 dan 0.0.0.26.26.26.1. Di sini maksudnya 0.0.0.0 artinya untuk merouting ke internet, karena pada IP internet tidak tetap, maka di routing dengan IP 0.0.0. Kemudian IP yang 26.26.26 ini yaitu IP sebagai jalur penghubung jaringan lokal ke internetnya. Nah, kemudian enter, exit. Kemudian lakukan tes ping. Yang pertama, tes ping dari PC 0 ke server. Gunakan command prompt ping 8.8.8.8. Karena IP yang digunakan pada server tadi 8.8.8.8, maka untuk pingnya masukkan IP yang digunakan untuk server, dan enter.
Nah, untuk pertama kali biasanya masih terdapat error, maka dilakukan 2 kali untuk testingnya. Coba yang kedua, ping 8.8.8.8, enter. Nah, maka jaringan lokal ke internet sudah terhubung berhasil. Kemudian yang kita tes juga untuk PC yang satu dengan ping 8.8.8.8. Nah, sama ya kasusnya di sini masih terdapat error karena masih pertama untuk membaca jalurnya. Kita coba yang kedua kali, 8.8.8.8. Nah, maka di sini jaringan PC 1 ke server berhasil terhubung. Nah, demikian konfigurasi NAT statik. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mempraktikkan konfigurasi NAT dinamik. Nah, di sini selanjutnya saya akan mempraktikkan konfigurasi NAT dinamis. Kurang lebih topologinya masih sama seperti tadi dan IP-nya pun juga masih sama dengan yang digunakan pada IP NAT statik tadi. Cuman nanti pada konfigurasi NAT dinamisnya akan berbeda dengan konfigurasi NAT statik. Langsung saja kita buat topologinya. Yang pertama masih menggunakan router, 2 router. Kemudian 1 server, 1 switch, kemudian 2 PC. Di sini untuk agar berbeda dengan statik, saya menggunakan PC dan laptop. Kita menggunakan laptop semua saja. Nah, di sini kita sambungkan sama dengan NAT statik tadi, menggunakan crossover untuk server ke router, kemudian router ke router. Di sini saya cepatkan saja karena prosesnya sama untuk seperti pada statik tadi. Nah, jika semua sudah terhubung, kemudian yang menjadi perbedaan di sini adalah konfigurasi dinamisnya, yaitu dinamik digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik. Nah, kemudian masuk ke router 1 untuk konfigurasi NAT dinamik. Kemudian ke CLI, exit.
Kemudian masukkan perintah ip NAT pool, misalnya genta, dan 26.26.26.50 dan 26.26.26.100 dengan netmask 255.0.0.0. Nah, arti dari perintah ip NAT pool ini yaitu 26.26.26.50, yaitu untuk IP awal publik dan diakhiri dengan IP 26.26.26.100. Nah, pada nama di sini bebas ya, mau dikasih nama apa aja. Kemudian lanjutan yang di sini tadi diawali dengan 50 dan diakhiri dengan 100. Artinya hanya ada 2 buah IP publik. Jadi misalnya membuat 10 IP publik, maka sama diawali dengan 50, maka diakhiri dengan 60. Dan lanjut dan masukkan IP perintah ip NAT inset source list 1 full genta. Nama di sini ya tidak boleh berbeda, harus sama. Invalid ip NAT inset source list. Oh, salah satu huruf. Kita ulangi, ip NAT inset source list 1 full genta. Kemudian access list 1 permit 192.168.10.0. kemudian 0.0.0.255. enter. Interface va 0/0. Kemudian interface va 0/0 ini adalah IP NAT untuk outset. Kemudian exit. Dan untuk interface va 1/0 di sini adalah IP NAT inset dan exit. Nah, kemudian melakukan IP route seperti pada IP statik tadi digunakan untuk membuat jalur dari IP lokal ke IP lokal ke internet, yaitu dengan IP route 0.0.0.0 0.0.0.0.26.26.1 dan enter. Exit. Sini sudah dilakukan konfigurasi NAT dinamik. Selanjutnya kita lakukan percobaan tes ping.
dari laptop ke server, apakah terhubung atau tidak. Nah, untuk pertama kali testing masih terdapat error. Kita coba lagi untuk kedua kali testing. Kali T8. Nah, ini sudah berhasil ya untuk laptop 1 ke server. Selanjutnya laptop 0 ke server. Atau bisa juga menggunakan dengan mengirim pesan. Nah, untuk pertama masih file. Kita coba lagi. Nah, sudah successful, artinya berhasil. Successful. Nah, demikian dari konfigurasi net dynamic dan net static. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan dan praktikum mengenai tugas responsi mata kuliah jaringan dan keamanan komputer praktik tentang materi NAT, Network Address Translation. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti video saya kali ini, dan saya mohon maaf apabila masih terdapat salah perkataan dalam penyampaian pembahasan dan praktikum. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan hidupkan loncengnya, serta like, komen di bawah, dan bagikan ke teman-teman kalian semua. Don't stop watching. Good luck. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.